Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama Mai Averis di Jatim Surabaya dalam acara podcast Ambibi Asal Mau Pasti Bisa. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang penulis novel, yaitu novel kriminal dari Surabaya, Mas Reza Wardana. Apa kabar Mas Reza? Kabar baik. Iya, aku senang lah ya ketemu sama Mas Reza kali ini karena aku juga penasaran ini kenapa kok lebih tertarik dengan ini novel kriminal, sedangkan novel kan banyak banget betul, Mas. Betul. Ini sebelum cerita tentang novel Mas ya. Awal mula sebelum Mas Reza jadi penulis novel kriminal ini ya. Apa langsung memang jadi penulis atau sebelumnya kerja di mana Mas? Saya sebelumnya itu sebagai guru ya Bu. Ngajar. Ya, sempat jadi guru bahasa Inggris. Kemudian saya kayak kepingin masa sih saya nggak bisa kayak membuat sesuatu yang sangat saya senangi gitu. Jadi memang saya dari kecil tuh suka membaca. Kemudian saya sempat bikin cerpen gitu. Cerita pendek ya. Iya, cerita pendek. Nah, kepengennya jadi penulis novel itu justru ketika di tahun 2013 itu saya pernah bikin cerpen untuk kampus, nggak sengaja itu menang secara nggak terduga gitu. Terus saya mikir jangan-jangan novel ini juga bisa gitu. Ternyata ya syukurlah bisa gitu. Ngajar boleh tahun berapa Mas Reza? Saya ngajar tuh tahun 2014 ya. Kalau boleh di sekolah mana? Dulu di sekolah swasta Baikidi. Oh, di Baikidi. Ya, Baikidi. Nah, ini terus akhirnya dari ngajar itu jadi sempat berhenti ngajar atau bagaimana kok tahu-tahu langsung jadi penulis naskah novel? Saya sambi. Oh, jadi, di sambi tetap ngajar. Terus di sela waktu juga saya menulis gitu. Oh gitu. Tadi tetap ngajar sambil iseng-iseng nulis cerpen terus novel ya sekarang ya novel. Betul. Iya. Ini kenapa asal mula jadi penulis novel kriminal, nggak harus novel yang lain gitu loh? Sebenarnya itu saya agak protes ya dengan selera kebanyakan masyarakat Indonesia ya. Karena kalau kita ngomongin novel itu jatuhnya tuh kebanyakan itu kalau nggak novel drama religi, terus mungkin ya novel-novel percintaan lain gitu. Sedangkan kita tuh hidup, ini agak filosofis ya. Kita tuh hidup itu ada hitam dan putih gitu. Iya, benar. Nah dengan novel, saya pikir novel fiksi kriminal ini lebih cocok buat saya, bahwa ada loh novel fiksi kriminal itu yang bawaannya itu nggak gelap gitu ya, bawaannya nggak harus yang negatif gitu atau mungkin harus pembunuhan gitu ya, enggak. Di novel saya itu saya juga memasukkan unsur-unsur kayak manusia gitu Bu, kayak bertetangga, kemudian ada tetangga tukang gosip gitu ya, kemudian dia ngasih info apa gitu ke polisi gitu, seperti itu sih. Jadi saya tetap membawa isu sosial ke dalam novel fiksi kriminal saya gitu. Itu kalau boleh tahu Mas, dalam novel kriminal ini ada unsur apa aja kalau sampai Mas Reza tertarik dengan novel ini? Ya. Membuat novel itu seperti kayak kita tuh bertumbuh bertumbuh dewasa dan mungkin pikiran kita lebih luas ya. Jadi awalnya tuh saya hanya ingin mengecoh pembaca sebetulnya dengan cerita saya, dengan trik-trik yang dilakukan pelaku. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya kemudian mikir sebenarnya banyak loh yang saya dengar gitu ya dari orang-orang, dari teman-teman. Dan kenapa nggak saya masukkan aja itu ke dalam novel? Jadi kayak ada drama, tapi dramanya nggak harus berkata cinta atau apa, tapi mungkin dikemas dalam hal yang lain. Kemudian juga isu sosial, kemudian seperti bertetangga, kemudian isu kepercayaan maksudnya trust issue, kepercayaan orang terhadap yang lainnya gitu. Itu sih kira-kira. Unsur-unsur itu tadi ya yang ada ya. Tapi paling banyak unsur apa ini Mas untuk di novel kriminal ini? Pemburu Halimun, kalau yang satu ini novel pertama saya itu lebih kepada sosial sih. Jadi ceritanya itu tiba-tiba ada seorang karyawati itu ditemukan menghilang di dalam kantor. Padahal saat itu yang melihat karyawati ini ada 2 satpam, dan itu terlihat pada waktu malam hari. Jadi si karyawati ini lagi lembur. Tapi kemudian
nggak ada batang hidungnya lagi gitu. Dia juga nggak keluar kantor, dia juga nggak ke mana-mana, tapi udah hilang gitu aja. Gitu, Beberapa hari kemudian dia ditemukan di Benowo. Jadi saya suka sekali menggunakan kota sebagai gitu. latar tempat. Tapi di Benowo ini dia ditemukan di tempat pembuangan akhir dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Oh gitu. Tapi nggak sempat ada yang tahu dia keluar kantor ya padahal nggak ada, gitu nggak ada. ya. Jadi itu yang sebenarnya gagasan pertama tuh, bagaimana cara membuat orang tuh menghilang gitu sih sebenarnya. Saya juga kebanyakan nonton sulap-sulap sih. Oh gitu. Jadi kebawa naskahnya ke sana ya. Iya, jadi terbawa naskahnya ke sana itu. Menarik sekali sulap itu. Apa yang dilakukan oleh Mas Reza sampai bisa dari mulai awal sampai sekarang bisa terbit, sudah berapa buku Mas? 2 ya? 2. Sudah Ini 2 yang pertama, ya? yang kedua itu judulnya mungkin agak orang tuh dengar tuh agak nyeleneh ya, judulnya itu Kuburan Gagak. Kuburan Gagak ya. Gitu ya. Itu cerita sebelum si tokoh utama ini menjadi seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi nilai hukum juga saya masukkan di sini. Jadi tokoh utama di sini itu bukan polisi, justru dia itu adalah dosen muda yang kebetulan saat itu dia pernah membantu polisi untuk mengungkapkan kasus seperti itu. Kejadiannya kebanyakan di kuburan kayak gitu ya? Enggak sih, enggak. Jadi kayak ada makna tersendiri gitu, mengapa mengambil judul kuburan. Cuma tipsnya, konteksnya aja seperti itu judulnya, tapi isinya bukan seperti itu bukan. Iya, ini apa saja yang dilakukan Mas Reza dari mulai awal sampai bisa jadi ini? Langkah-langkahnya Mas Reza untuk jadi penulis novel kemarin tuh? Oh iya, jadi untuk novel kriminal itu ada semacam hal yang harus penulis itu lakukan. Yang utama itu adalah risetnya itu, Bu. Jadi riset itu sangat penting supaya apa yang kita ceritakan itu menjadi masuk akal. Misalkan kalau orang terjatuh dari lantai sekian, misalkan yang patah gitu ya, badan mana yang patah. Terus kalau misalkan orang harus melapor ke polisi, urutannya apa gitu. Kemudian kayak semacam di lingkungan tetangga itu kayak gimana sih orang-orangnya gitu kan, macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin suka cerita, atau mungkin yang diem-diem tapi bocorin omongan gitu. Kan ada itu yang saya sampaikan di situ. Jadi harus riset supaya cerita kita terdengar. Ketika kita membaca itu, aku kok kayak teringat ya, ini kayak temanku, atau kayak lingkunganku sendiri gitu. Jadi terkesan masuk akal gitu. Iya. Dalam pembuatan novel ini Mas kan pastilah ada kendala atau kesulitan Mas Reza yang alami, itu apa Mas, boleh diceritakan? Misalkan yang pertama itu yang paling sedikit yang cukup menyita waktu saya itu adalah soal kepangkatan polisi, Bu. Jadi polisi ini kan ada Kasat Reskrim, ada Kabar Reskrim atau banyak sekali macamnya. Itu pangkat-pangkatnya bisa berbeda. Ada AKP, AKBP gitu. Nah, itu yang saya bingung. Terus sempat itu saya pernah bertanya dulu dengan Kasat Reskrim Surabaya tahun 2014-an ya. Saya minta izin untuk mampir ke sana gitu ya, untuk riset menanyakan kepangkatan. Ya, beliaunya mengatakan, iya silakan masuk gitu ya, tapi silakan datang gitu ya. Tapi ketika saya datang itu saya kayaknya salah masuk ruangan gitu. Salah kamar. Salah masuk ruangan gitu. Jadi itu mungkin saya nggak tahu itu bagian apa ya. Ini lucu tapi serem ya. Jadi kayak ketika saya buka pintu gitu, itu ada orang-orang udah pakai headset gitu. Saya nggak tahu kan apa yang mereka lakukan ya. Apakah mereka lagi intelijen atau apa gitu ya. Jadi orangnya pada noleh semua ke saya gitu kan. Saya ngomong, saya penulis, saya mau tanya-tanya gitu. Terus ketika udah diarahkan ke tempat yang benar, pertanyaan pertama yang saya ingat dari polisi itu adalah, apakah Mas ini wartawan gitu. Terus saya bilang, oh enggak, saya penulis novel. Saya bingung dengan kepangkatan polisi ini gitu. Kalau misalkan dia jadi Kasat Reskrim, pangkatnya apa? Apakah AKP atau AKBP gitu. Kemudian untungnya Bu Polwan ini, saya lupa namanya, itu memberitahu saya itu ini petunjuknya gitu. Dari pembuatan novel pertama ini Mas ya, Mas Reza butuh waktu berapa lama Mas untuk menyelesaikan satu novel? Ini 2 tahun. 2 tahun. Kalau yang Kuburan Gagak sekitar 2 tahun juga sih, Bu. Hampir 2 tahun ya. Itu tiap hari harus memang dibikin, ditulis, atau memang waktu tertentu khusus?
Saya tuh punya semacam rules tersendiri ketika menulis. Yang harus jadi duluan itu adalah plot ini adalah bagaimana cerita ini berawal sampai berakhir. Nah, denah ceritanya itu yang harus saya matangkan dulu. Konsep lah katakanlah ya. Iya. Nah, setelah konsep matang, baru saya mungkin memasukkan beberapa tokoh apa yang ada di sini gitu ya. Terus baru cerita-ceritanya. Nah, paling lama memang soal plot gitu ya. Karena kita kan harus sebagai penulis kriminal harus menyajikan cerita yang membuat orang tuh penasaran ya. Tapi nggak harus selalu penasaran ya Bu ya, tapi kayak misalkan endingnya tuh puas lah, orang tuh membaca tuh, wah nggak percuma saya baca buku setebal ini gitu misalkan. Nemu jawabannya lah. Iya, nemu jawabannya gitu. Itu berarti alurnya juga macam-macam ya Mas ya, alurnya. Betul. Ada alur flashback kan, ada alur saya kalau pelajari dulu di ini juga macam-macam lah alur ya. Itu betul. Jadi satu ada semua di situ ya. Iya. Ya gitu ya. Terus ini cara penerbitan Mas. Dalam cara penerbitan pastikan ada cara-cara bagaimana supaya buku ini bisa terbit. Itu bagaimana Mas? Sebenarnya gini di dalam kalau kita bicara di era sekarang, rasa-rasanya antara penerbit besar atau kita sebut penerbit mayor itu kayaknya lagi 10 sama penerbit indie gitu. Oh gitu. Jadi nggak jauh beda ya. Iya karena sebab karena mungkin kayak wabah Covid kemarin tuh kan banyak merubah banyak hal. Jadi yang mungkin di sebelum Covid mungkin sangat unggul sekali penerbit mayor ini ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk masuk penerbit mayor. Nah, sekarang itu di mana aja bisa. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya pernah memang masukkan ke penerbit mayor. Tetapi kemudian kan tertolak gitu ya. Tertolak pun saya menunggu lama, Bu. Menunggu 2 tahun juga gitu, hampir 2 tahun ya. Jadi saya telepon orang itu berkali-kali, oh iya masih dibaca sampai tahun kedua. Akhirnya solusinya adalah saya bikin sendiri penerbitan tapi memang khusus penerbitan saya gitu untuk novel-novel ini gitu. Iya itu butuh katakanlah kayak seperti itu ya Mas. Kalau dari waktu itu pastilah. Kalau untuk dana sendiri Mas sampai berapa kira-kira untuk bikin penerbitan sampai sebuah novel ini jadi? Saat itu kalau penerbitan sendiri itu tergantung dari akta notarisnya ya Bu. Itu misalkan notarisnya minta harga berapa gitu. Kalau saat itu di tahun saya sekitar 2,5 apa 3 gitu Bu, 3 juta gitu ya. Gitu ya. Itu untuk akta. Nah, kemudian untuk cetak buku sendiri ini saya memakai percetakan yang di Yogyakarta gitu Bu. Di Jogja nyetaknya? Iya, di Jogja. Jadi di Jogja saya nyetaknya variasi sih Bu harganya. Jadi ada macam-macam dan kadang mereka paketan. Ya mungkin untuk Pembunuh Halimun ini waktu itu saya sempat nyetak banyak ya. 300 eksemplar tuh kalau nggak salah sekitar 6 7 juta. Itu kan ya. Ini Mas ya, kita kan di sini bercerita tentang novel kriminal ya. Kan banyak itu para penulis ya kan, ini terinspirasi atau mulai suka itu kira-kira dengan siapa? Kalau aku sih tahu tuh Mbak Maria siapa itu ya di tahun 90-an kan ada kan itu. Bu Esmara Gede. Oh iya. Iya Bu Esmara Gede. Bu Esmara itu. Saya juga sih sempat suka baca-baca novel, hampir semua novel mulai dari percintaan, novel-novel ya kayak religi atau saya suka baca sih juga buku-buku yang membantu, apalagi yang buku bagaimana cara supaya kita mencari kawan dan lawan ya itu dalam hidup itu penting kan ya. Nah ini selain dari itu mungkin yang digemari lagi Mas dari penulis novelnya. Saya di buku ini terus terang sangat terinspirasi oleh Sir Arthur Conan Doyle. Beliau ini yang membuat Sherlock Holmes. Oh gitu. Iya, jadi saya suka sekali dengan kisahnya Sherlock Holmes itu yang nggak akan saya lupakan. Itu tentang kalau nggak salah judulnya kasus kuda Silver Bliss, hilangnya kuda Silver Bliss. Oh gitu. Itu ada orang mati di kandang kuda, kemudian ada orang tertuduh. Ternyata ya ini saya langsung bocorkan aja ya. Itu yang membunuh ternyata kudanya sendiri gitu. Karena ketika ini sebenarnya kuda pacuan. Nah, si pembunuh ini tuh ingin melukai urat dari si kaki kuda ini, jadi lambat. Ketika dia mau menyayat, kuda ini menyepak si orang ini sampai terpental gitu, sehingga mungkin saya lupa saya tuh mungkin mukanya rusak atau bagaimana ya, sehingga dikiranya itu dibunuh gitu. Ternyata ya memang kecelakaan. Kecelakaan murni ya, karena perbuatannya sendiri. Betul. Itu gitu. Saya waktu baca tuh
bisa ya orang bikin kayak gini ya. Terus saya terinspirasi gitu bikin cerpen, kok ya alhamdulillah menang. Terus saya mencoba untuk kayak memotivasi diri, kira-kira bisa nggak sih bikin novel? Ternyata bisa ya, ya ada yang suka gitu. Tahun berapa itu Mas cerpen menang nggak sengaja itu? Tahun 2013. 2013 masih kuliah waktu itu ya? Ya, sebenarnya saya kuliah telat sih, lulusnya telat, terus ada lomba itu saya ikutin, saya isengin masukin aja gitu ya satu naskah, itu judulnya Rahasia Elena gitu. Oh, Rahasia Elena. Ya. Ini Mas, dari kita sudah ngobrol-ngobrol tadi, ini kenapa harus milih novel kriminal kan? Ya, Nggak ya. harus ke novel yang lain untuk Mas Reza sendiri. Ini seperti yang tadi mungkin tadi saya udah jelaskan ya bahwa novel kriminal itu kayak menunjukkan manusia itu ada hitam dan putih. Jadi ada baik dan jahat. Tetapi apakah yang baik itu harus pada akhirnya baik gitu? Apakah yang jahat harus akhirnya jahat? Itu yang menurut saya tuh menariknya di situ. Oh gitu ya, supaya lebih tahu gitu ya. Nggak Iya. semuanya yang jahat itu jelek dan nggak Betul. semua yang jelek itu jahat kan, Iya, seperti jadi itu. itu sebenarnya yang menarik sih dari novel kriminal itu. Iya. Ini Mas ke depannya ya. Iya. Untuk harapan Mas Reza sendiri setelah menerbitkan buku ini ya, novel inilah katakanlah, apa harapan Mas Reza ke depannya? Harapan saya sih lebih kepada ini ya, untuk teman-teman penulis novel yang nanti ingin menuliskan novel apapun genrenya itu jangan ragu lah. Jadi ikuti aja apa yang menjadi ketertarikan teman-teman. Kemudian satu lagi, novel itu tidak bisa dijadikan secara ekspres, nggak bisa langsung Nggak cepat langsung jadi. ya. Ada prosesnya dan ketika novel jadi pasti kayak kepribadian kita juga terbentuk gitu, terbentuk. Dan untuk novel kriminal sendiri jangan lupa untuk kayak misalkan teman-teman udah punya novel nih ya, itu bergabung di komunitas. Oh, ada komunitasnya Iya, ya Mas kalau ya? novel kriminal ini saya mengikuti komunitas namanya Detectives ID dan mereka setiap tahun membuat kayak penghargaan. Di Surabaya juga Mas? Enggak, di Jakarta. Oh, di Basisnya Jakarta. teman-teman di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta semua. Macam-macam sebenarnya tempatnya, cuman setahu saya sih paling banyak di Jakarta. Jadi Detectives ID ini punya penghargaan namanya Scarlet Pen atau Kusala Merah atau Pena Merah Pena Award merah gitu ya. saya tahu pena merah itu. itu. Itu memang award dikhususkan untuk para penulis fiksi kriminal di Indonesia. Gitu. Itu kalau sekarang pusatnya kita mau komunitas, kita berangkat ke Jakarta, kenapa nggak dibuat di Surabaya Mas? Ya mungkin itu. nanti bisa lah Ya, mungkin. untuk perwakilan komunitas yang Ya, ada di mungkin, Surabaya, biar yang di Surabaya juga nggak jauh-jauh kalau mau belajar ya kan. Oke Mas Reza, waktunya saya dari sini lebih banyak tahu ternyata untuk novel kriminal nggak selamanya itu yang berbuat jahat ya, atau yang jelek yang kita tonjolkan di novel, tapi di situ ada kisi-kisinya kan, bagaimana ternyata yang jahat itu nggak selamanya jahat dan yang baik pun nggak selamanya baik, seperti itu ya. Oke ya. Oke Mas Reza, untuk mungkin saat ini kita cukup di sini dulu, nanti perbincangan kita bisa kita lanjutkan dengan novel yang di depan ya, yang sudah ini ya, yang sudah launching ya ini. Oke, terima kasih Mas Reza buat waktunya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Bye.